Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoe Peter Faridzi. Saya dari kelas AK404 untuk mata kuliah e-commerce bisnis. NIM saya adalah 24030100243. Saya dari Prodi S1 PJJ Akuntansi Universitas Iberasia. Di sini saya akan membahas terkait jurnal yang saya pilih, yaitu Analysis of Incoterms and Payment Terms Preferences for Export Transactions Among Exporters. Ini studinya using an online survey. Pemaparan ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah e-commerce business. Jadi mengapa saya mengambil jurnal yang saya sebutkan tadi? Karena menurut saya materi ini menarik bagi saya sendiri yang bekerja dalam bidang pengawasan barang ekspor, terutama dalam memahami Incoterms dan Payment Terms yang digunakan oleh eksportir. Nah, Incoterms dan Payment Terms ini merupakan pondasi transaksi dalam e-commerce internasional, terutama cross-border e-commerce atau perdagangan lintas negara via platform digital. Selain itu, materi ini juga sesuai dengan bahan tayang usia mata kuliah ECB sesi 4, yaitu Media E-commerce Business, yang di dalamnya membahas penggunaan Incoterms dalam menggunakan jasa ekspedisi import door-to-door service. Langsung saja kita bahas mengenai jurnal tersebut. Ini saya ringkas sedikit terkait jurnal tersebut. Jadi jurnal yang saya ambil ini berjudul Analysis of Incoterms and Payment Terms Preferences for Export Transaction Among Exporters, a case study using an online survey. Ini diterbitkan di Al-Haraj Journal of Islamic Economic and Business. Penulis utamanya adalah Nur Muhammad Abdillah dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia. Jurnal ini berfokus pada analisis preferensi eksportir Indonesia terhadap Incoterms atau aturan perdagangan internasional yang mengatur tanggung jawab penjual dan pembeli dalam pengiriman barang, dan payment terms-nya, yaitu metode pembayaran dalam transaksi ekspor. Lalu apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi Incoterms dan Payment Terms yang paling umum digunakan oleh eksportir di Indonesia. Selain itu juga untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut, seperti pengalaman eksportir, jenis produk, negara tujuan, dan tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan praktis untuk mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi transaksi ekspor, terutama dalam konteks perdagangan internasional yang semakin digital. Untuk metodenya sendiri, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan online survey, yaitu menggunakan Google Form yang disebarkan melalui akun Instagram Overhead Export, akun yang membahas edukasi dan keluhan bisnis ekspor di Indonesia dengan lebih dari 16.000 followers pada Mei 2024. Untuk respondennya sendiri, yaitu didapat 33 perusahaan ekspor di seluruh Indonesia, mayoritas aktif sebagai eksportir. Kemudian untuk demografinya sendiri, mayoritas eksportir ini adalah pria, usia 20-30 tahun, pendidikannya adalah sarjana, pengalaman ekspor kurang dari 3 tahun, dan frekuensi ekspor tidak teratur. Untuk analisis datanya sendiri menggunakan deskriptif statistik untuk menggambarkan preferensi dan alasan pemilihan. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan sendiri, jadi dari penelitian ini didapatkan bahwa preferensi Incoterms yang paling sering digunakan adalah FOB, karena dipilih oleh sebagian besar responden karena minim resiko bagi penjual, yaitu barang diserahkan saat naik ke kapal. Sedangkan untuk payment terms yang sering digunakan adalah telegraphic transfer atau TT, dipilih oleh 26 responden karena cepat dan sederhana. Untuk kesimpulannya sendiri, jadi dalam penelitian ini dapat dirangkum bahwa eksportir pemula ini cenderung memilih opsi dengan risiko rendah seperti FOB dan TT untuk menghindari kerugian finansial atau keterlambatan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemilihan yang tepat untuk mengurangi masalah seperti penundaan pembayaran atau kerugian akibat salah pilih terms. Lalu apa hubungannya materi ini dengan maksud saya penelitian ini dengan materi e-commerce business? Jadi dalam materi mata kuliah ECB sesi 4 yang berjudul Media E-commerce Business itu membahas tentang elemen-elemen kunci dalam bisnis e-commerce seperti iBanking, direct selling, dan Incoterms, yaitu CIF, FOB, export, dan lain-lain dalam konteks layanan door-to-door import
atau ekspor. Nah, jurnal ini sangat terkait dengan materi tersebut karena Incoterms dan Payment Terms adalah fondasi transaksi dalam e-commerce internasional, terutama cross-border e-commerce atau perdagangan lintas negara via platform digital. Hubungan yang pertama yaitu terkait Incoterms sebagai bagian dari logistik e-commerce. Jadi, dalam PowerPoint bahan ajar Unsia dijelaskan bahwa Incoterms ini seperti SIF atau biaya asuransi dan pengiriman dan biaya atau cost hingga pelabuhan tujuan. Kemudian ada FOB yaitu biaya saat barang diserahkan saat naik kapal, sering digunakan untuk pengiriman domestik di China, dan ex-work yaitu barang diambil di lokasi penjual. Artinya semua komponen biaya itu dimasukkan ke dalam biaya untuk pengiriman. Ini langsung terkait dengan jurnal, di mana eksportir Indonesia lebih memilih FOB dan CIF untuk ekspor, mirip dengan penggunaan dalam import dari platform e-commerce seperti Alibaba atau AliExpress yang disebutkan dalam PowerPoint bahan ajar Unsia. Lalu apa kaitannya dengan e-commerce? Dalam bisnis online, Incoterms ini menentukan siapa yang menanggung biaya pengiriman, risiko, dan asuransi. Misalnya saat berbelanja di AliExpress. Penjual sering menawarkan terms seperti CIF Jakarta yang mencakup ongkir dan asuransi hingga ke Indonesia. Dalam jurnal menunjukkan preferensi eksportir Indonesia terhadap terms ini untuk mengurangi resiko yang relevan untuk seller e-commerce yang mengekspor via platform digital seperti ke pasar global yaitu Amazon atau eBay. Untuk perbandingannya sendiri, CIF murah ini beresiko mendapatkan biaya tambahan, sedangkan FOB atau ex-work lebih aman dengan forwarder. Selaras dengan temuan jurnal bahwa faktor risiko dan biaya mempengaruhi pilihan Incoterms itu sendiri. Kemudian kaitan yang kedua yaitu terkait payment terms dan integrasinya dengan iBanking. Dalam jurnal membahas payment terms seperti TT atau transfer cepat via bank dan LC atau jaminan bank yang dipilih karena keamanan dan kecepatannya. Ini terkait langsung dengan bagian iBanking, bahwa di mana iBanking ini memfasilitasi transaksi seperti transfer uang antar bank, pembayaran tagihan, dan pembelian online via e-commerce seperti tiket pesawat atau belanja di platform. Apa kaitannya dengan e-commerce? Jadi e-commerce ini bergantung pada metode pembayaran digital yang aman dan efisien. TT ini mirip dengan telegraphic transfer via iBanking seperti di BCA atau Mandiri yang digunakan untuk membayar supplier dari luar negeri. Dalam jurnal menyoroti bagaimana payment terms ini mengurangi risiko pembayaran tertunda yang krusial dalam e-commerce, di mana transaksi sering melibatkan lintas negara dan rentan akan penipuan. Dalam PowerPoint, bahan ajar Unsia juga menyebut kelebihan iBanking ini seperti transfer non-tunai dan pembayaran kartu kredit online yang bisa diintegrasikan dengan payment terms seperti LC untuk transaksi ekspor atau impor via e-commerce. Kemudian yang ketiga yaitu terkait direct selling atau pendekatan digital dalam surveinya. Dalam PPT bahan ajar Unsia, direct selling ini yaitu penjualan langsung tanpa perantara termasuk single level, party plan, dan multi level marketing atau MLM dengan contoh seperti Amway atau Herbalife yang menjual via online atau tatap muka. Apa kaitannya dengan e-commerce? Dalam jurnal menggunakan survei online via Instagram dan Google Form untuk mengumpulkan data dari eksportir yang merupakan bentuk direct engagement digital mirip dengan direct selling dalam e-commerce. Direct selling ini sering menggabungkan platform sosial media seperti Instagram dan Incoterms atau payment terms menjadi kunci saat menjual langsung ke konsumen internasional. Dalam jurnal ini juga ditemukan bahwa preferensi terms rendah risiko bisa diterapkan pada model direct selling di e-commerce, di mana seller harus mengelola logistik dan pembayaran sendiri untuk margin lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan, e-commerce ini melibatkan tidak hanya penjualan online, tapi juga rantai pasok atau supply chain seperti logistik, yaitu ditunjukkan dengan Incoterms, dan pembayaran atau payment terms-nya itu sendiri. Jurnal ini memberikan data empiris dari Indonesia yang melengkapi bahan ajar dari Unsia tadi, yang lebih fokus pada konsep dan contoh praktisnya.
Manfaatnya apa? Jadi dalam e-commerce global, eksportir Indonesia seperti sebagai responden dari jurnal tadi bisa menggunakan iBanking atau TT atau LC, kemudian Incoterms untuk pengiriman dan direct selling untuk promosi via media sosial. Ini mengurangi risiko cyber seperti phishing dan meningkatkan efisiensi terutama untuk UMKM yang baru memasuki e-commerce internasional. Tantangannya baik di jurnal maupun dalam bahan ajar diketahui bahwa biaya tambahan di Incoterms dan kejahatan online melalui iBanking yang bisa diatasi dengan edukasi digital. Jadi secara keseluruhan, jurnal yang saya bahas tadi memperkaya materi terkait e-commerce dengan data spesifik dari perspektif ekspor Indonesia, menunjukkan bagaimana Incoterms dan payment terms ini menjadi elemen krusial dalam transaksi digital. Ini bisa digunakan untuk strategi bisnis e-commerce yang lebih aman dan efisien, terutama dalam perdagangan dengan negara lain atau pasar global. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.